Inilah 5 tokoh legendaris Nusantara yang dikisahkan melakukan moksa atau jasadnya menghilang tanpa jejak. Di Indonesia, mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa atau meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Membahas tentang moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Nusantara yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas, bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Istilah moksa merupakan sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Di samping itu, moksa sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berikut ini adalah orang-orang terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. Inilah 5 tokoh legendaris Nusantara yang dikisahkan melakukan moksa atau jasadnya menghilang tanpa jejak. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja adalah raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Ia memerintah selama 39 tahun yaitu tahun 1482 sampai tahun 1521 dan membuat Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Konon, ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara, ia mendapat desakan untuk meninggalkan kepercayaannya dan menjadi mualaf. Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena tak berkenan masuk Islam dan melakukan moksa. Menurut tutur tinular yang beredar, sebelum melakukan moksa, Prabu Siliwangi memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih agama menurut keyakinan mereka. Ada satu sumber sejarah yang menyiratkan bahwa pada saat itu banyak rakyat Pajajaran yang meninggalkan kepercayaan lama dan beralih ke agama Islam. Purbatisi Purbajati, mana mau kadatanganku musuh ganal musuh alit, suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa, tan kereta jala kibi dina urang rea, jaloba disang hiang siksa, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin, senang sejahtera di utara, barat dan timur, yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dua, Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang pada zaman kerajaan Majapahit pada kisaran tahun 1300-an. Ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri pada masa Prabu Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Jejak kematiannya masih menjadi misteri yang belum terungkap dan menjadi perdebatan hingga saat ini. Menurut berbagai sumber sejarah yang beredar, ada dua versi mengenai kisah akhir Gajah Mada. Versi pertama, ia diceritakan mengalami sakit dan akhirnya meninggal pada 1364. Hal ini tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kertagama. Versi kedua diambil dari Kidung Sunda, yang menyebutkan Gajah Mada tidak meninggal. Pasca terjadi perang bubat, perang antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit, Gajah Mada menarik diri. Ia kemudian memilih hidup sebagai pertapa dan melakukan moksa. 3. Prabu Brawijaya V. Bre Kertabumi atau lebih kondang disebut juga dengan Brawijaya V, menurut kebanyakan naskah babat dan serat, merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit. Sama seperti kedua tokoh sebelumnya, Prabu Brawijaya juga memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya hancur. Akan tetapi, dalam catatan sejarah sepeninggal Prabu Brawijaya V, Majapahit masih eksis sebagai kerajaan hingga sekitar 100 tahun, hanya saja ibu kota kerajaan berpindah dari Trowulan ke Doho Kediri. Dalam sejarah versi lain, sebagaimana tertulis dalam serat Dharma Gandul, ia akhirnya bersedia beralih agama dan masuk Islam sebelum meninggal. Hal itu terjadi ketika kerajaan Demak menyerang, dan Brawijaya V berhadapan dengan Sunan Kalijaga. Namun versi ini bertolak belakang dengan catatan sejarah yang lain.
karena penyerangan Demak ke Majapahit bukan pada masa Prabu Brawijaya V. 4. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya atau Raja Sri Jayabaya merupakan pemimpin kerajaan Kediri yang berkuasa di tahun 1135 sampai 1159. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya saat Jayabaya memegang kendali. Ia juga dikenal dengan kemampuan meramalnya yang ia tulis dan digabungkan dalam buku Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang terbukti benar dan masih bisa kita lihat hingga sekarang adalah kehadiran kereta api. Besok kalau sudah ada kereta berjalan tak berkuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai kehilangan lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah tanda bahwa zaman Jayabaya semakin dekat. Bumi makin ciut, sejengkal tanah diberi pajak, kuda makan sambal, perempuan berpakaian laki-laki, itulah pertanda bahwa orang sampai di zaman yang terbolak-balik. Begitu isi ramalannya, Jayabaya memilih meninggalkan dunia dengan cara moksa. Lokasi moksanya dipercaya berada di Pagu, Kabupaten Kediri, kini dikenal sebagai petilasan Sri Aji Jayabaya. 5. Sabdo Palon Noyo Genggong. Tokoh Nusantara yang konon melakukan moksa adalah Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut beberapa sumber, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari Semar, salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Kendati banyak orang yang menganggap punakawan adalah tokoh fiktif, tak sedikit orang yang mempercayainya. Ada pula yang menganggap Sabdo Palon adalah penasihat Brawijaya V. Menurut kitab Jayabaya, Sabdo Palon dikisahkan sering menjadi penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Konon, ia memutuskan pergi dan menghilang dengan cara moksa setelah Prabu Brawijaya menjadi mualaf. Satu lagi kisah moksa yang cukup kondang di masa modern adalah kisah tentang moksanya Supriyadi. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal setelah memberontak dari Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar itu menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang menghilangnya Supriyadi ini sempat dijadikan bahan lelucon, yaitu menghilang dan tidak dapat kembali. Namun bagi pihak lain, khususnya masyarakat zaman dulu menganggap moksanya Supriyadi adalah benar dan ia akan kembali muncul setelah Indonesia dalam keadaan teramat gawat. Mungkin ada orang yang tidak percaya adanya moksa seperti yang terjadi pada tokoh yang sudah disebutkan di atas. Namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan hingga saat ini. Demikianlah sedikit ulasan tentang moksa dari Budaya Kita Channel. Selanjutnya Anda yang akan memberikan penilaian, bisa jadi hanya sebuah teori, bisa jadi memang nyata. Jangan lupa like dan komen serta bagikan video ini. Rahayu.